Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babur ru'ya bin nahari. Wa qala Ibnu Aun an Ibnu Sirin ru'yan nahari mithlu ru'yal laili. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf akhbarana Malik an Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Talhah annahu samya Anas ibn Malik yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ummi Haramin binti Milhan wa kanat tahta Ubadah bin Samit fadakhala alaiha yauman fat'amathu wa ja'alat tafli ra'sahu fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma istayqadha wa huwa yadhhak. Istamir. Qalat faqultu ma yudhikuka ya Rasulullah qala nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah yarkabuna thabaja hadzal bahri mulukan alal asirah aw mithlal muluki alal asirah syakka Ishaq qalat faqultu ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum fada'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma wada'a ra'sahu thumma istayqadha wa huwa yadhhak. Fa qultu ma yudhikuka ya Rasulullah qala nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah kama qala fil ula. Qalat fa qultu ya Rasulullah ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Qala anti minal awwalin wa raqibatil bahra fi zamani Muawiyah ibni Abi Sufyan wa suri'at anda batiha hina kharajat minal bahri fahalakat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك وجودك علما يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله باب الرؤيا بالنهار bab mimpi di siang hari. Dan faedah dari pembaban mimpi di siang hari ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin ru'yan nahari mithlu ru'yal lail, bahwa saya mimpi di siang hari itu seperti mimpi di malam hari, yakni dari segi apakah itu mimpi shadiqah salihah atau adghathu ahlam atau hulum dan semisalnya, apakah dia bisa menjadi suatu kabar gembira, maka sama mimpi siang dan mimpi malam. Dan nahar di sini antara yaitu fajar sampai ke akhir menuju maghrib, maka itu nahar. Maka baik seseorang tidur di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari, maka dia tidur di nahar, siang. Kemudian di sini dengan sanadnya dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, bahwasanya beliau mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita. Yang dimerahin ini bukan perkataan Rasulullah. Sebagian perkataan Rasulullah dimerahkan, tapi sebagian cerita dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ummi Haramin binti Milhan. Rasulullah SAW masuk ke rumah Ummu Haram binti Milhan wa kanat tahta Ubadah bin Samit, dan ketika itu Ummu Haram adalah istrinya Ubadah bin Samit. Istilah dalam Arabiyah tahta fulan itu menunjukkan maknanya di bawah kekeluargaan atau sebagai istri fulan bin fulan, ya. Fadakhala 'alaiha yawman fa'at'amathu, maka Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Ummu Haram pada suatu hari itu, kemudian Ummu Haram pun menjamunya dengan makanan.
memberinya makanan. Wa ja'alat tafli ra'sahu, dan Ummu Haram tafli ra'sahu yaitu memilin atau seperti mencari kutu di kepalanya Rasulullah SAW. Begitu. Ya, mencarikan kotoran atau kutu di kepalanya Rasulullah SAW. Ini juga menunjukkan bahwa saya bukan aib jika seorang lelaki memiliki kutu atau dicarikan kutu untuknya. Ya. Pertanyaan di sini, siapa Ummu Haram ini? Istrinya Ubadah bin Samit. Tapi kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Ya. Para ulama memberikan beberapa opsi jawaban. Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya ma'ruf dan masyhur di kalangan sahabat bahwasanya Ummu Haram itu memiliki mahramiyah terhadap Rasulullah SAW. Ya, wallahu alam apakah itu kemahraman dari segi persusuan atau hal lain, tapi kata Syekh bin Baz ini ada kemahraman dengan Rasulullah SAW. Kalau Syekh Utsaimin memberikan dua opsi lainnya, bahwasanya kejadian ini terjadi pada saat sebelum turunnya ayat tentang kemahraman dan haramnya berikhtilat atau berkhulwat dengan lawan jenis. Itu pendapat pertama yang dituturkan oleh Syekh Utsaimin. Pendapat kedua yang dirajihkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya Rasulullah SAW memiliki hukum khusus terhadap masalah ikhtilat dan khulwat terhadap perempuan. Dan ini dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, wallahu a'lam. Ini juga kekhususan pada Rasulullah SAW dirajihkan oleh Syekh Utsaimin, berangkat juga dengan dalil lain bahwasanya ada seorang perempuan yang meminta kepada Rasulullah SAW agar isi pengajian di rumahnya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan mau'id, miqat, waktunya kapan kira-kira. Maka Rasulullah SAW pun datang ke rumah Ummu Fulan, kemudian mengisi kajian bersama para ummahat di sana. Maka ini juga bisa menjadi dalil bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kekhususan untuk bercampur atau berbaur dengan sahabiyat, ya, tanpa hijab, dan umatnya tidak memiliki kekhususan hukum ini. Juga dari lain, Rasulullah SAW ketika setelah khutbah Id, salat Id, kemudian khutbah Id, Rasulullah SAW kemudian berjalan ke arah ummahat, ke arah perempuan di bagian belakang. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarul ummahat, atau ya ma'syarun nisa, tasaddaqna. Wahai para perempuan sekalian, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah yang terbanyak dari penghuni neraka. Ini juga bisa menjadi dalil bagi yang mengatakan adanya kekhususan Rasulullah SAW dari segi kedekatan, dari segi diperbolehkan secara khusus untuk Rasulullah SAW untuk berdakwah langsung kepada perempuan atau mendekati perempuan tanpa fitnah. Walaupun sebagian ulama tidak setuju dengan pandangan ini, karena kata sebagian ulama yang tidak setuju bahwasanya pandangan ini memerlukan dalil. Ketika ada takhsis syariat terhadap Rasulullah SAW saja, maka itu hal yang tidak merupakan hukum asal. Karena hukum asalnya adalah sebagaimana dikatakan Nabi SAW, fa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman seperti bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan para rasul. Sekiranya kalau para rasul itu sekiranya para rasul itu diperbolehkan untuk berikhtilat atau berkhulwat, maka tentu umatnya juga semestinya pada hukum asalnya dibolehkan. Dan kalau itu dilarang oleh kepada Nabi, semestinya umat juga dilarang. Maka takhsis untuk Rasulullah SAW ini, khasiat Rasulullah SAW ini membutuhkan dalil, dan kemudian mereka memberikan ihtimalat dan posibilitas mengapa kok ada 3 dalil yang diangkat oleh ulama seperti Syekh Utsaimin ini. Yang pertama dalil Ummu Haram. Maka jawaban oleh mereka bahwasanya kemungkinan hadis ini terjadi sebelum turunnya perintah untuk ghadul basar dan semisalnya, atau
Karena turunnya perintah untuk ghadul basar dan ikhilat itu mutadarij atau bukan mutadarij, tidak langsung dari awal Islam, melainkan di waktunya, ya di waktunya, seperti di entah periode Madinah atau di akhir periode Mekah. Atau jawaban lain sebagaimana jawaban Syekh bin Baz bahwasanya Ummu Haram dengan Rasulullah memiliki mahramiyah, kemahraman, dan itu populer di kalangan sahabat. Dan menjawab hadis lainnya yaitu hadis tentang Rasulullah SAW isi pengajian di rumah seorang ummahat, maka boleh ditafsirkan bahwasanya ketika itu terhindar dari fitnah, dan juga ketika itu mungkin dengan adanya hijab. Kemudian untuk masalah Rasulullah mendakwahi kaum Hawa setelah salat Id, setelah khutbah Id, maka itu ada ihtimal, ada posibilitas bahwasanya ketika itu adalah tempat umum, maka itu tidak dikatakan sebagai ikhtilat. Begitu, wallahu a'lam. Ya, jadi itu jawabannya di sini. Maka ketika dicarikan kutu, ya, fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW tertidur, thumma istayqadha, kemudian bangun, wa huwa yadhhak, dalam keadaan tertawa. Jadi ketika terbangun dalam keadaan tertawa. Di sini wawul hal, yaitu wa huwa yadhhak. Bangunnya keadaan tertawa. Ini menunjukkan tidak terlarangnya seseorang ketika bangun dari tidur dalam keadaan tertawa, enggak masalah, karena dia mungkin setelah mimpi yang menggembirakan gitu kan. Qalat, yaitu Ummu Haram berkata, faqultu, maka aku pun berkata, yaitu Ummu Haram, ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang membuatmu ketawa wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah. Nasun di sini nakirah, namun dengan jamak, beberapa orang dari umatku. Yang mana ini maksudnya adalah para sahabat, ya. Beberapa orang dari umatku uridu alayya, ditampakkan kepadaku. Sebagai apa? Dalam keadaan ghuzatan fi sabilillah. Halnya ghuzat. Ya, mereka adalah orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Yarkabuna thabaja hadzal bahr. Mereka itu mengendarai atau naik thabaj. Thabaj ini di atas permukaan. Thabaj itu atau permukaan atasnya al-bahr. Seperti apa ya kau? Ya kalau dalam khayalan ya seperti yang bisa di atas, berjalan di atas laut, ya, di atas air gitu. Mulukan 'alal asirah. Mereka seperti raja-raja yang berada di atas asirah. Atau mithlal muluki 'alal asirah, ya. Seperti raja-raja, muluk jama' dari malik. Raja-raja di atas asirah, jama' dari sarirah. Sarirah itu adalah perbandani, hanbal seperti ini, itu sarirah. Bisa juga sarir atau sarirah itu adalah kasur, bisa. Ya, al-muhim di sini bukan di atas kasur, karena kasur buat tidur ya, bukan buat perang. Tapi ini di atas permadani, seperti muluk. Muluk, raja-raja di atas permadani karena ada kemewahan gitu loh. Syakka Ishaq, di sini Ishaq bin Abi Talha, bin Abdullah bin Abi Talha itu ragu apakah kalimatnya mulukan ala asirra atau mithlal muluki ala asirra. Al-muhim itu sama maknanya. Faqultu, maka aku, yaitu siapa? Ummu Haram bertanya, ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku itu di antara pasukan-pasukan itu. Fada'a laha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mendoakan untuk dia. Di sini lihat, fada'a laha. Jadi da'a yad'u, ada beberapa tambahan harful jar, ya, ta'addi terhadap da'a, ada beberapa model. Pertama ada da'a li. Siapa tadi barusan? Da'a li. Kemudian ada juga da'a ila. Kemudian juga ada da'a ala. Kemudian juga ada da'a langsung ke maf'ul bihnya. Jadi ke maf'ulan bih itu objek dari da'a yad'u, itu ada 4 kemungkinan. Pertama dulu, yaitu langsung ke objeknya, da'ahu. Ya, da'ahu
itu berarti langsung diminta, yaitu menyeru atau meminta. Seperti ud'ullaha gitu. Da'autullaha, saya telah meminta kepada Allah langsung. Ini maf'ul bihnya mansub langsung tanpa adanya ta'addi dengan harful jar. Ud'ullaha, da'autullaha, aku telah meminta kepada Allah. Jadi kalau da'a langsung ke objek itu artinya meminta, menyeru, memanggil, ya. Ya, misalnya aina fulan? Ud'uhu. Di mana fulan? Panggil dia. Nah itu da'a ya. Tanpa ada ta'addi dengan harful jar, langsung dengan maf'ul bih. Kemudian ada da'a lahu, da'a li, ya. Seperti ini, ud'u, mana tadi? Ud'u li, fa da'a laha. Nah. Maka mendoakan la, maka ini artinya adalah mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan, da'a la li, ya. Misal antum bilang ya Ustaz, ud'ullaha li. Ya Ustaz, mintalah kepada Allah Ta'ala kebaikan untuk saya. Dan adanya harful jar li, ya. Terus ada da'a ala, maka ini mendoakan keburukan. Perbedaan li dengan ala, kalau li berarti doakan kebaikan, kalau ala doakan keburukan. Ya. Misalnya la tad'u alaih, janganlah kamu mendoakan keburukan buat dia, gitu. Da'a ala itu mendoakan keburukan. Kemudian ada juga da'a ila, maka da'a ila menyeru kepada suatu tujuan. Kalau da'a ila yaitu menyeru kepada, mengajak atau menyeru kepada suatu tujuan. Misalnya qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, saya mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Taib, maka fada'a laha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebaikan buat Ummu Haram. Thumma wada'a ra'sahu, kemudian beliau lagi-lagi menaruh kepalanya, thumma staiqadha wa huwa yadhhak. Kemudian beliau pun terbangun dalam keadaan ketawa lagi. Faqultu, aku bertanya, ma yudhikuka ya Rasulullah? Apa yang membuatmu ketawa wahai Rasulullah? Maka lagi-lagi Rasulullah SAW menceritakan, nasun min ummati uridu alayya fi ghuzatan fi sabilillahi kama qala fil ula. Kama qala fil ula ini bukan perkataan Nabi SAW. Nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah, yaitu beberapa orang dari umatku yang ditampakkan kepadaku dalam mimpi tadi sebagai para ghazi, para ghuzat, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Sebagaimana tadi yang pertama kali Rasulullah berkata hal yang sama. Qalat, maka berkata Ummu Haram, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar menjadikan saya di antaranya. Maka Rasulullah katakan, anti, yaitu Ummu Haram, minal awalin. Engkau adalah di antara orang-orang yang paling awal dalam berperang ini, Masya Allah. Ya. Farokibatil, maka kemudian ini selesai, ini bukan perkataan Nabi ini setelah ini. Farokibatil bahri ini bukan perkataan Nabi SAW, melainkan ini perkataan Anas bin Malik. Maka Anas bin Malik kemudian bercerita setelah itu, suatu saat farokibatil bahra fi zamani Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka pada waktunya nanti Ummu Haram kemudian mengendarai mengendarai farokibatil apa ini Indonesianya? Bukan perbana nih. Ya ketika berperang nggak pakai permada nih Pak. Ini kalau kenyataan nggak pakai itu. Rokibatil bahar berarti melaut, naik kapal laut gitu loh untuk berperang. Di zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Fasuri'at anda batiha hina kharajat minal bahar. Ketika keluar dari lautan mau ke tepian atau bagaimana, tiba-tiba terjatuhlah dia dari dabahnya, dari kendaraannya, mungkin entah kuda atau apa yang naik kapal gitu kan. Nah kemudian dabah di sini bukan kapal ya, tetapi kuda atau semisalnya untuk berperang ya. Yang naik juga kuda itu di atas kapal, ketika mungkin mau turun ya, kemudian jatuh ya, dan di peristiwa itu belum sampai beliau, wallahu alam apakah sudah berperang atau belum, wallahu alam, tapi setelah itu beliau wafat dalam keadaan mungkin terjatuh dari dabbahnya, ya, begitu, dari kendaraannya, wallahu a'lam. Ya. Seperti itu ya.
Taib, faedah dari hadis ini apa ikhwan? Faedahnya bahwasanya pertama, ru'yan nahar kamitsli ru'ya al-lail. Mimpi di siang hari itu sama, itu seperti mimpi di malam hari, yang bisa ditafsirkan ya sama, baik itu mimpi baik ataupun jika itu mimpi buruk, maka itu juga mimpi buruk di malam hari, sama-sama mimpi, disebut mimpi. Kemudian juga di antara faedahnya yaitu semangatnya para sahabat untuk al-istibaq atau untuk berlomba dalam kebaikan, sehingga minta didoakan oleh Rasulullah SAW kebaikan-kebaikan, sebagaimana Uqasyah radhiyallahu anhu minta pada Rasulullah SAW didoakan agar menjadi salah satu dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Kemudian juga di antara faedah bahwasanya perempuan itu diperbolehkan untuk berperang jika memang diizinkan oleh ulil amri. Ya, adapun jika tidak diizinkan maka tidak boleh. Kemudian juga di antara faedah diperbolehkannya talabud du'a ala rajulis salih, meminta didoakan oleh orang yang saleh. Namun sekarang dalam hadis ini orang saleh tersebut adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah adalah Rasulullah SAW. Maka lebih memiliki afdaliyah dan keutamaan ketika minta didoakan oleh beliau. Adapun selain Rasulullah SAW, maka hukum asalnya adalah seseorang lebih afdal dia meminta sendiri langsung pada Allah daripada dia meminta didoakan oleh orang saleh. Walaupun hukumnya boleh, namun dari segi afdaliyah, keutamaan lebih afdal seseorang minta langsung ke Allah Azza wa Jalla. Begitu selama orang itu masih hidup, orang saleh itu masih hidup. Wallahu a'lam. Taib. Bab berikutnya ru'yan nisa, bukan ru'ya bin nahar. Ya, fadhal. Bab ru'ya an-nisa. Haddatsana Sa'id ibnu Ufair, haddatsani Al-Laits, haddatsani Uqail, an Ibnu Syihab, akhbarani Kharijah ibnu Zaid ibnu Thabit. Anna Ummul Ala imra'atan minal Ansar bay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu annahum iqtasamul muhajirina qur'atan. Qalat fatara lana Uthman ibnu Mad'un wanzalnahu fi abyatina. Wa waji'a waja'ahu alladhi tuwfiya fihi falamma tuwfiya gusila wa kuffina fi athwabihi. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu rahmatullahi alayka Abas Sa'ib fa syahadati alayka laqad akramakallahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudriki anna Allah akramahu faqultu bi abi anta ya Rasulullah. Faman yukrimuhullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma huwa fa wallahi laqad ja'ahul yaqin wallahi inni la arju lahul khair wa wallahi ma adri wa ana Rasulullah madza yuf'alu bi faqalat wallahi la uzakki ba'dahu ahadan abadan. Lanjut. Ya. Hadatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri bihadza wa qala ma adri ma yuf'alu bihi qalat wahzanani fanimtu fara'aitu li Uthmana 'ainan tajri fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala dzalika amaluhu. Baik. Sini ya, bab ru'yan nisa, mimpinya perempuan, dan ini menunjukkan bahwasanya mimpinya perempuan sama seperti mimpinya laki-laki. Ya, nanti di hadis berikutnya akan terlihat. Dengan sanadnya dari Kharijah. Kharijah ini laki-laki ya, bin Zaid bin Thabit. Anna Ummul Ala, bahwasanya Ummul Ala imra'atan minal Ansar, seorang perempuan dari kalangan Ansar, berarti penduduk Madinah asli. Bay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat Rasulullah SAW, membaiat setia pada Rasulullah SAW. Akhbarathu, mengabarkan, yaitu Ummul Ala mengabarkan kepada Rasulullah SAW,
annahum iqtasamul muhajirina qur'atan. Bahwasanya orang-orang Ansar mereka membagi-bagi qur'ah, yaitu membagi-bagi kantong kulit kepada kaum muhajirin. Dan kalangan Ansar itu mereka mencintai kalangan muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Insyaallah orang-orang Ansar mereka itu mencintai kalangan muhajirin, mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka, Madinah. Dan tidak ada pada hati mereka suatu keperluan apa dari dunia, apa mereka tidak mencari feedback duniawi dari itu. Dan mereka melakukan ithar, yaitu lebih mendahulukan para muhajirin, padahal mereka juga memiliki khasasah, yaitu kebutuhan dalam kehidupan dunia ini. Ya subhanallah, ya. Inilah kaum muslimin sejatinya gitu. Kalau semisal kita ini sudah mengenal bagaimana sunnah Nabi SAW dan bagaimana salafus saleh, kita akan melihat bagaimana mudahnya memberi itu, dan ithar itu mudahnya memberi dan lapang hati terhadap sesama muslim, terutama yang sama-sama mencintai Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah imtithal, yaitu contoh dan teladan buat kita. Kalau kita ingin melakukannya, maka pahala besar seperti bagaimana kaum muslimin ketika itu. Kemudian berkata Ummul Ala, "Fatara lana Uthman bin Mad'un wa anzalnahu fi abyatina." Fatara, tara di sini maknanya bukan terbang ya, tapi bergegas. Ya, di sini makna tara artinya bergegas. Tara lana yaitu bergegas menemui kami. Siapa? Yaitu Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Ya, bergegas menemui kami. Wa anzalnahu fi abyatina, dan Uthman bin Mad'un kami turunkan dia atau kami tempatkan beliau di rumah-rumah kami di kalangan Ansar. Insyaallah. Fawaja'a qaddarallah, kemudian waja'ahu alladhi tuwfiya fihi. Maka sakitlah Uthman bin Mad'un dengan sakit yang suatu saat dia akan wafat disebabkan sakit itu dengan izin Allah. Waja'ani sakit. Falamma tuwfiya, maka ketika Uthman bin Mad'un wafat, ghussila wa kuffina fi athwabih. Ghussila yaitu dimandikan. Di sini ada lafal taghsil ya. Jadi memandikan dengan teliti gitu supaya beberapa kotoran di tubuhnya mungkin dibersihkan. Wa kuffina, dikafankan. Fi athwabih, di dalam pakaian yang dimiliki oleh Uthman bin Mad'un itu. Dan pakaian yang tersisa untuk kita itu pada waktunya adalah kafan kita, ikhwan. Ya. Pakaian yang tersisa untuk kita pada waktunya adalah kain kafan saja. Dan itu dari harta kita. Dan harta kita yang sekarang itu akan beralih ke ahli waris. Dan mereka akan menikmatinya. Ya. Maka pakaian terakhir kita itu pakaian kafan. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun masuk. Maka aku berkata, siapa aku di sini, ikhwan? Ummul Ala. Ummu Ala. Ummu Ala ya. Rahmatullahi alaika Abu Sa'ib. Wahai Abu As-Sa'ib. Siapa itu Abu Sa'ib? Yaitu Uthman bin Mad'un. Rahmatullahi alaika di sini semoga rahmat Allah atasmu. Ini sighah seperti sighah khabariyah, tapi maknanya insya'iyah, du'aiyah. Ya, kelihatannya mengkhabarkan bahwasanya rahmat Allah itu atasmu. Yaitu seolah-olah menyatakan, mengabarkan bahwasanya engkau itu sedang dirahmati. Tapi maksudnya di sini adalah doa. Ya. Sebagaimana perkataan kita almarhum. Kalau memang itu almarhum itu khabar secara zahir lafal. Tapi apa maksud dari perkataan antum almarhum? Kalau apa yang ada di hati antum
terhadap perkataan itu maksudnya adalah antum mengabarkan bahwasanya dia sedang dirahmati, maka ini haram. Tetapi kalau dimaksudkan dengan almarhum yang antum katakan dan hati antum itu maksudnya mengharapkan semoga orang yang dapat rahmat, maka ini diperbolehkan. Ya, maka ini yang dimaksud dengan la musyahata fil istilah. Enggak masalah dengan istilah seperti ini karena dalam bahasa Arab pun sighat du'aiyah kadang-kadang dengan zahir khabar, sighat khabariyah. Seperti berkata rahimahullah, kalau diartikan secara literally, Allah Ta'ala telah merahmatinya. Seolah-olah mengabarkan bahwasanya Allah sedang merahmati orang yang dikubur ini. Tapi kan secara maksud dari orang yang berkata rahimahullah, yaitu semoga Allah merahmatinya. Maka ya di sini ibrah. Al-ibrah di sini bil ma'ani la bil mabani. Sebagaimana dalam salah satu kaidah fiqhiyah, yaitu ibrah bil ma'ani la bil mabani. Yaitu ibrahnya itu dengan apa? Makna, maksud, bukan dengan lafal saja. Taib. Kemudian di sini dakhala Rasulullah rahmatullahi alaika ya Aba Sa'ib. Fa syahadati alaika laqad akramaka Allah. Nah, di sini. Fa syahadati alaika laqad akramaka Allah. Ya. Fa syahadati alaika, kesaksianku atasmu. Saya bersaksi tentangmu. Laqad akramakallah. Ya. Allah Ta'ala telah memuliakanmu. Memuliakanmu di sini adalah memuliakan, sedang dimuliakan oleh Allah sekarang itu. Dia kan Utsman bin Maz'un telah wafat. Nah, yang menjadi muskilah di sini bukan perkataan rahmatullahi alaik. Tapi yang menjadi muskilah masalah di sini perkataan laqad akramakallah. Laqad itu kan artinya mentahqiq, betul-betul telah. Ya, betul-betul Allah tuh rahmati, Allah memuliakan kamu. Wahai Utsman bin Maz'un. Jadi seolah-olah Ummul Ala ini menyaksikan bahwasanya Utsman bin Maz'un ini sedang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal ini yang gaib, ini hal yang gaib. Maka kata Rasulullah SAW, wa ma yudrika anna Allah akramah. Yudriki ya. Wa ma yudriki ahsant. Yudriki, apa yang kau bisa tahu? Apa yang membuatmu tahu wahai Ummu Al-Ala bahwasanya Allah itu telah memuliakan dia. Ya. Maka kata Ummul Ala, bi abi anta ya Rasulullah, yaitu bi abi anta ya Rasulullah, yaitu aku siap menebus dengan tebusan bapakku ya padamu ya wahai Rasulullah. Faman yukrimuhullah, maka siapalah lagi yang Allah Ta'ala muliakan kalau bukan dia ya Rasulullah. Karena kan sejarah hidupnya itu baik gitu loh. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, amma huwa fa wallahi laqad ja'ahul yaqin. Adapun dia yaitu Utsman bin Maz'un, maka demi Allah laqad ja'ahul yaqin. Allah Ta'ala al-yaqin itu al-maut. Kematian telah mendatanginya, khalas. Ya, kematian telah mendatangi Utsman bin Maz'un. Wallahi inni la arju lahul khair. Demi Allah, sungguh aku mengharapkan kebaikan buat Utsman bin Maz'un. So, lihat di sini taroji. Berharap, bukan mentahqiq keadaan sebenarnya. Bukan seolah-olah tahu keadaannya, tapi mengharapkan keadaannya itu baik. Dan enggak tahu apa yang terjadi di kuburnya Utsman bin Maz'un. Wallahi inni la arju lahul khair. Wa wallahi, kalau di sini nasnya, teksnya double ya. Kalau di teks lainnya di kitab-kitab enggak double, cuma sekali. Wallahi, demi Allah. Ma adri wa ana Rasulullahi madza yuf'alu bi. Ini bisa dikatakan wallahi ma adri madza yuf'alu bi wa ana Rasulullah. Itu bisa lebih jelas mungkin. Wallahi demi Allah, aku tidak tahu. Padahal aku ni Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan Allah perlakukan diriku nanti. Pada diriku. Faham enggak maksudnya? Demi Allah, meskipun aku Rasulullah, aku enggak tahu nanti ketika wafat aku akan diperlakukan seperti apa di alam kuburku, gitu loh. Ya. Di sini sebagai pengkhabaran
kepada Ummul Ala bahwasanya kita itu enggak tahu apa yang akan terjadi tentang diri kita nanti setelah di alam barzakh, apalagi tentang orang lain. Ya. Padahal aku adalah Rasulullah gitu loh. Aku adalah Rasulullah. Dan padahal dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan pertama hal-hal yang akan terjadi dalam kubur itu Rasulullah kabarkan karena berdasarkan wahyu, ya. Ya. Yang kedua, beberapa kali momentum Rasulullah SAW menyatakan seseorang apa yang terjadi pada kuburnya. Sebagaimana hadis di salah satu kebun atau di salah satu haid, yaitu kuburan Madinah, pemakaman Madinah. Ada dua marra bi qabrain, lewat dua kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Keduanya itu sedang diazab, padahal bukan dengan sebab hal yang dianggap besar. Ya, karena kata Rasulullah SAW, satunya yamshi bin namimah, yaitu suka adu domba. Yang satunya kencing itu tidak dijaga, ya, untuk cipratannya. Syuf Rasulullah SAW mengabarkan itu, tapi berdasarkan wahyu. Sekiranya tidak sampai wahyu pada beliau, tidak akan beliau mengabarkan seperti itu. Kemudian juga hadis lain ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk tenang dulu setelah pemakaman, tenang dulu di sini, jangan langsung pergi. Kemudian meminta kepada sahabat-sahabat lainnya, ud'ullaha li akhikum ats-tsabat. Mintalah pada Allah untuk saudara kalian ini ats-tsabat, keteguhan. Fa innahu al-an yus'al. Karena dia sekarang sedang ditanya, fitnah kubur, man rabbuk. Gaib. Tapi Rasulullah SAW kabarkan, kenapa? Karena diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun yang tidak diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Rasulullah tidak mengatakan apa-apa tentang hal yang gaib seperti itu. Ya. Padahal beliau adalah Rasulullah SAW. Maka ini pelajaran penting sekali. Kita nggak tahu bagaimana kelak kita di alam itu. Ya, Masya Allah. Maka kata Ummul Ala, wallahi la uzakki ba'dahu ahadan abada. Demi Allah, setelah itu aku tidak mentazkiyah, tidak meninggikan sifat, mendeskripsikan berlebih tentang seseorang setelah kejadian ini, seorang pun. Bukan berarti kita nggak boleh memuji orang, bukan. Tetapi perlu batasan untuk memuji seseorang, apalagi berkaitan dengan alam gaibnya. Dalam riwayat dari Zuhri dengan sanad yang tadi berkata di sini Rasulullah SAW, ma adri ma yuf'alu bihi. Paham nggak di sini bedanya? Kalau di riwayat di sini riwayat Syuaib 7004 badannya apa? Hadatsana Sa'id bin Ufair dari Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab. 7004 Abu Yaman Syuaib Az-Zuhri. Az-Zuhri ini Ibnu Syihab. Az-Zuhri ini Ibnu Syihab, sama. Berarti riwayat 7003 itu jalurnya tariqat dari jalur apa? Uqail. Kalau 7004 dari jalur Syuaib, beda orang. Dari jalur Uqail, Rasulullah berkata, ma adri ma yuf'alu bi. Ma adri wa ana Rasulullah madza yuf'alu bi. Demi Allah, aku adalah Rasulullah, tapi aku enggak tahu apa yang akan Allah perlakukan padaku nanti di alam kubur. Itu mana? Riwayat dari Uqail. Adapun riwayat dari Syuaib 7004, ma adri ma yuf'alu bihi. Bukan ma yuf'alu bi. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang diperlakukan kepada Utsman bin Maz'un di alam kuburnya. Beda dhamir saja. Beda dhamir. Kalau di riwayat pertama, dhamirnya ke al-mukhatib, kepada mutakallim, yaitu Rasulullah SAW. Kalau yang riwayat Syuaib, dhamirnya kepada ghaib, yaitu Utsman bin Maz'un. Ya, itu samalah keduanya, faedahnya apa? Bahwasanya baik Rasulullah tentang dirinya atau Rasulullah tentang orang lain, itu enggak tahu beliau tentang itu, al gaib, gitu kan. Kemudian berkata Ummul Ala, nah di sini ibrah mimpinya di sini. Wa ahzanani fanimtu.
maka itu membuat aku sedih. Ya, maka aku pun tidur. Fara'aitu li Uthmana 'ainan tajri. Maka aku melihat, nah di tidurku yaitu mimpi tentang Uthman, 'ainan tajri. Ain di sini, ain dalam bahasa Arab maknanya banyak loh. Ain yang dimaksud di sini adalah mata air. Mata air yang mengalir, dan itu milik Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Maka aku kabarkan kemudian mimpi itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah kemudian berkata, dzalika amaluh. Dzalika amaluh. Itu adalah amalannya. Maka di sini subhanallah, di sini berarti ain dalam makna mata air, bukan mata. Mata air, kalau antum mimpi mata air, maka maknanya adalah amalan soleh. Tapi mata air tersebut jernih. Ya, mata air tersebut jernih. Ya, begitu. Antum mimpi mata air atau yang mengalir, sungai mengalir, maka itu menunjukkan amalan soleh. Dan itu dinisbatkan kepada siapa di mimpi itu? Uthman bin Affan. Enggak, kalau misalnya antum mimpi, nisbatan air mata air tersebut ke akh antum, saudara antum, maka itu berarti amalan soleh dia. Semakin itu mengalir semakin besar, berarti amal solehnya besar. Begitu. Subhanallah. Subhanallah. Wallahi ya ikhwan, di tahun 2009 itu ibu ana pernah bermimpi. Iya. Mungkin ini sebuah kebaikan dan ini baru ana sadari wallah. Tapi enggak usah tentang mata air juga, tapi enggak usah dimimpikan. 2 kali hal itu terjadi pada 2009 dan 2023. Subhanallah. Dan mungkin sebagai ibrah aja, enggak bukan maksud apa-apa, tapi di 2009 ibu ana mimpi, yaitu ada semacam mata air yang sangat jernih gitu ya. Dan itu ada adik ana di situ. Dan ibu ana manggil-manggil ya. Terus meminta bantuan ana untuk ke mata air itu. Akhirnya kami berdua di mata air itu dan selesai udah. Dan setelah mimpi itu beberapa waktu kemudian terjadi musibah yang sangat panjang ya padanya, dan itu sekitar 10 tahunan gitu atau 9 tahunan. Dan itu musibah itu menjadikan amal solehnya banyak gitu. Anda nggak perlu cerita tentang diri Anda sendiri, nggak perlu, tapi itu mimpi mata air yang sangat jernih. 2023 kemarin, awal 2003 atau Anda lupa bulan kapan gitu, kakak Anda bermimpi bahwa Anda sedang memancing di mata air yang sangat jernih, kayak danau atau mata air yang sangat jernih. Anda saat lagi mimpi, kakak Anda bilang, hati-hati jangan di situ, nanti kelelep. Ternyata Anda malah berenang di mata air itu. Ya, dan setelah kejadian itu beberapa pekan kemudian Allah Ta'ala berikan ujian pada diri ana setelah itu. Yang kemudian firasat keluarga ketika itu, inilah tafsiran dari mimpi mata air itu. Wallahu a'lam. Kalau memang semua mata air yang ada di mimpi seseorang, jadi ini kita bisa mimpi tentang seseorang gitu loh. Dan kalau itu mimpi yang tidak buruk, maka ceritakan. Saya mimpikan antum tuh kayak gini loh gitu. Kalau itu baik ya, kalau itu baik. Air yang jernih, mata air, hal-hal seperti ini mimpi yang baik ikhwan, biasanya. Ya, mimpi yang baik. Nanti juga ada mimpi tentang wudu. Ya, nanti insyaAllah akan kita jelaskan pada waktunya insyaAllah. Air yang jernih pokoknya, bukan air kotor. Ketika antum mimpi itu, sungai yang jernih, danau yang jernih, mata air yang jernih mengalir, maka wallahu alam di sini kalau melihat tafsiran Rasulullah itu adalah amalnya. Begitu, itu adalah amalan. Ya, dan amalan seseorang itu menjernihkan dosa seseorang dari dosa. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka kami pasti akan mentakfir, yaitu menghapus dosa-dosanya dan memberikan jaza terbaik dari amalan yang mereka lakukan. Coba aja antum ingat-ingat, pernah nggak antum bermimpi air yang baik, yang jernih? Maka
Insyaallah itu kebaikan. Nanti ada juga bab al-laban itu tentang susu juga ada nanti insyaallah tafsirannya. Maka berarti di sini tafsirannya apa ya, ikhwan? Bahwasanya mimpi air yang jernih atau mata air al-ain itu adalah kebaikan dan itu maknanya adalah amalan saleh. Baik, kita lanjut. Fadhil. Bab al-hulmu minasyaitani fa idza halama falyabsuq an yasarihi wal yasta'id billahi azza wa jal. Haddatsana Yahya ibnu Bukair, haddatsana Al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Abi Salamah an Aba Qatadah al-Ansari wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fursanihi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya minallah wal hulumu minasyaiton fa idza halama ahadukumul huluma yakrahuhu falyabsuq an yasarihi wal yasta'id billahi min falan yadurruhu. Baik, bab al-hulmu atau al-hulumu minasyaiton. Mimpi buruk itu dari syaitan. Fa idza halama falyabsuq an yasarihi. Kalau misalnya dia mimpi buruk maka hendaknya dia meludah ke arah kirinya. Wal yasta'idz billahi azza wa jalla, dan dia meminta perlindungan pada Allah azza wa jalla. Dengan sanadnya dari Abu Qatadah, dan Abu Qatadah ini kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fursani, termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk fursan, yaitu panglima atau yang mengendarai kuda, ya fursan. Ya, karena faras itu kuda. Faris yaitu orang yang menunggang kuda. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul ar-ru'ya minallah, kata Rasulullah SAW. Ar-ru'ya di sini berarti dimutlakkan dari apa? Ru'ya salihah atau shadiqah. Mimpi baik itu dari Allah Azza wa Jalla. Wal hulumu minasyaitan. Sementara mimpi buruk itu dari syaitan. Fa idza halama ahadukum al-hulmu, kalau misalnya seorang di antara kalian bermimpi buruk, yakrahu, yang dia benci mimpi itu, maka apa yang dilakukan? Falyabsuq an yasarih, hendaklah dia meludah ke bagian kirinya dan ista'idz billahi min, beristi'adzah kepada Allah Azza wa Jalla dari mimpi itu. Falan yadurruhu, itu tidak akan bermudarat pada dia kalau dia melakukannya. Tapi nanti akan ada riwayat faman ra'a syai'an yakrahuhu fala yaqussuhu ala ahad. Kalau misalnya dia bermimpi sesuatu yang dia tidak sukai, maka jangan dia cerita ke siapapun. Kalau dia cerita ke siapapun, maka ada potensi itu akan menjadi kejadian. Auzubillah min dzalik. Walaupun belum tentu, tapi dikhawatirkan terjadi. Taib. Babul laban, haddatsana Abdan, akhbarana Abdullah, akhbarana Yunus, an Az-Zuhri, akhbarani Hamzah ibnu Abdullah, anna Ibnu Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasyaritu minhu hatta inni la arriya yakhruju min adfari thumma ataitu fadli yakni Umar qalu fama awaltahu ya Rasulullah qala al-ilma. Istamir, lanjut bab sama. Babu idza jaral labanu fi atrafihi aw adhafirihi. Haddatsana Ali ibnu Abdullah, haddatsana Yaqub ibnu Ibrahim, haddatsana Abi an Salih an Ibn Shihab, haddatsani Hamzah ibnu Abdullah ibnu Umar annahu sami'a Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ana naimun utitu biqadahi labanin fasyaribtu minhu hatta inni la arriya yakhruju min atrafi wa ataitu fadli Umar ibn al-Khattab faqala man hawlahu fama awalta dzalika ya Rasulullah qala al-ilma. Masyaallah. Hadis 7006 dan 7007 serupa, atau boleh dibilang sama, tapi pembedanya kecil sekali. Taib, di sini lihat perbedaannya. Dua-duanya sama-sama dari Abdullah bin Umar, ya, dan sama-sama dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dan sama-sama dari Zuhri, itu sanadnya. Tapi perbedaannya dari 7006 dari Yunus dan 7007 dari Ibrahim, ya, dari Ibrahim.
Haddatsana Abi Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Abi berarti Ibrahim. Jadi kalau 7006 Yunus ke Zuhri ke Hamzah ke Ibnu Umar. Kalau 77 Yaqub ke Ibrahim ke Saleh. Afwan, bukan Ibrahim berarti Saleh dong, bukan Ibrahim, dari Saleh. Saleh ke Ibnu Syihab Az-Zuhri. 7006 dari Yunus, 7007 dari Saleh. Oke. Taib. Kemudian kata Rasulullah SAW. Kita komparasikan nih antara riwayat 7006 dan 77. Baina ana naimun utitu biqadahi laban. Sama. Ketika aku itu Rasulullah SAW lagi tidur, nah di mimpinya diberikan qadah. Qadah itu semacam wadah air atau gelas dan semisalnya. Dan isinya adalah laban. Apa laban itu, ikhwan? Susu. Ya. Laban itu susu secara mutlak. Apapun susu itu laban. Kalau misalnya susu itu susu perah, namanya halib. Ya. Begitu. Fasyaribtu minhu. Maka aku pun minum dari susu itu. Dari situ. Hatta inni la ara riya yakhruju min atrafi. Atau dalam riwayat 7006 min azfari. Azfar dengan atraf. Ya, hatta sampai setelah minum aku melihat apa? Ri yaitu aliran. Aliran, ya. Ri di sini aliran. Semacam aliran sungai gitu, ya. Aliran sungai. Yang mana itu yakhruju min azfari. Kalau dalam riwayat 7007 yakhruju min atrafi. Azfar yaitu kuku. Kuku. Kalau jari ya, ujung jari. Atraf sama ujung jari. Ya. Begitu, itu maksudnya sama lah, ya. Thumma a'taitu fadli. yakni Umar. Nah, dalam riwayat 77 fa'ataitu fadli Umar bin al-Khattab. Ya, dalam riwayat 7006 kemudian aku berikan kelebihannya. Fadl di sini kelebihan. Fadl di sini kelebihan. Fadilah juga kelebihan. Yang negatif itu fadlah. Nah, itu fadlah itu negatif. Biasanya fadlah itu kelebihan yang buruk. Fadlah itu tinja. Ya. Fudul itu juga kelebihan yang buruk. Ya, jadi beda. Fadl dan fadilah itu kelebihan yang baik. Apalagi kalau ditambahkan sebelumnya putra. Putra fadilah. Ya. Adapun kalau misalnya fadlah, maka itu tinja. Karena tinja itu kelebihan yang tidak diperlukan gitu loh. Fudul itu kelebihan yang melampaui batas. Fudulun nazar yaitu kebanyakan mandang. Nah, fudulun nazar. Apa-apa dilihatin gitu, dipelototin, jelalatan kalau bahasa kita. Iya, fudulul kalam. Keakean cangkem kalau bahasa kasar. Bahasa kasar itu. Ya fudulul kalam itu gitu. Iya. Taib. Maka aku berikan kelebihan ini, kelebihan air ini yang dari atraf ya kepada Umar bin Khattab. Maka faqala atau qalu atau faqala man haulahu, ya setelah Rasulullah berkata begitu, para sahabat yang benar mereka bertanya. Ya. Fama awal tahu ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Fama awal tadzalika ya Rasulullah? Tafsirnya apa ya Rasulullah itu? Maka kata Nabi SAW, al-ilm. Al-ilm. Ya. Berarti susu tafsiran adalah ilmu. Gitu. Ya. Susu tafsirannya adalah ilmu. Ya, Anda pernah membaca di Fathul Bari. Kenapa susu itu ditafsirkan ilmu, ikhwan? Karena laban itu murni dia, seperti ilmu. Di antara beberapa kejahilan ilmu itu beda gitu loh. Orang alim itu beda di antara orang-orang jahil itu terbedakan sendiri sebagaimana susu. Dalam surat An-Nahl kan kayak gitu. Antara darah dan tinja gitu loh. Susu enggak tercampuri. Gitu loh.
bisa keluar dengan baik gitu loh. Padahal di antara darah dan tinja, darah itu najis, tinja najis, susu itu suci. Maka terbedakan seperti orang yang berilmu. Ya. Ya, dan ini sebagai isyarat bahwasanya Umar bin Al-Khattab itu akan memiliki ilmu yang tinggi gitu loh, yang tersisa dari Rasulullah SAW. Ya, dan ini juga ada dalil bahwasanya di antara mimpi itu ada yang menunjukkan sesuatu yang lampau, sekarang ataupun masa depan, itu bisa. Ya. Baik. Allahu a'lam. Al-Qamis fil manam. Ya, baik. Babul Qamisi fil Manam. Haddatsana Ali ibnu Abdullah, haddatsana Ya'qub ibnu Ibrahim, haddatsani Abi an Shalih an Ibni Syihab qala haddatsani Abu Umamah ibnu Sahl annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama ana naimun ra'aitun nasa yu'raduna alayya wa alaihim qumusun minha ma yablughu thudiya wa minha ma yablughu duna dhalik wa maru alayya Umar ibn al-Khattab wa alaihi qamisun yajuruhu qalu ma awalta ya Rasulullah qala ad-din. Istamil. Babu jaril qamisi fil manam. Haddatsana Sa'id ibn Ufair haddatsani Al-Laits haddatsani Uqail an Ibni Syihab akhbarani Abu Umamah ibnu Sahal an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ana naimun ra'aitun nasa uridu alayya wa alaihim qumusun faminha ma yablughu thadya wa minha ma yablughu duna dhalik wa uridu alayya Umar ibn al-Khattab wa alaihi qamisun yajtarruhu qalu fama awaltahu ya Rasulullah qala ad-din. Baik. Ini bab al-qamis fil manam. Al-qamis fil manam. Itu bab melihat apa? Melihat al-qamis. Gamis, pakaian atas. Qamis itu pakaian atas. Dulu pakaian atas itu qamis namanya. Ya kan? Dan pakaian bawah itu namanya izar. Ini kan izar nih yang kita pakai izar, tapi izar dulu sama izar sekarang ya enggak sama gitu loh. Jadi kalau dibilang pakai izar itu sunnah, ya izar versi dulu. Iya, sekarang kan izar sekarang kan beda. Ya. Sekarang izar sekarang dengan jahitan ngurung kayak gini gitu loh. Kita tinggal kayak gini kita lipat. Kalau dulu itu enggak seperti itu. Enggak ada jahitannya. Kayak kita kalau tawaf tuh loh, kalau tawaf, nah itu bawahnya tuh izar, atasnya rida gitu loh. Nah, qamis itu adalah pakaian bagian atas tuh qamis. Ya, di sini tidak disebutkan izar. Di izar itu pakaian bawah. Bahasa kita sekarang izar tuh sarung gitu loh. Izar versi dulu sama izar versi sekarang itu ada perbedaan pastinya. Walaupun namanya sama izar. Nah, qamis itu gamis, itu pakaian atas. Dan dalam hadis juga disebutkan adanya berpakaian thawb wahid, ada thawban. Dianjurkan thawban. Apa maksudnya thawb wahid dan thawban? Sah kalau misalnya salat pakai gamis doang. Karena ketika itu Rasulullah dan orang-orang Arab pakai gamis. Itu thawb wahid. Enggak pakai apa? Kalau bahasa kita enggak pakai katok. Enggak pakai izar itu, enggak pakai bawahan. Soalnya sah enggak? Ya sah. Dulu anak-anak kadang-kadang kalau misalnya seseorang misalnya pakai gamis, enggak pakai celana dalam, enggak pakai apa, itu soalnya sah. Soalnya sah, tapi lebih dianjurkan dia pakai thauban, dua pakaian yaitu apa? Izar, yaitu bawahan juga pakai. Apalagi kalau misalnya cuma baju koko, harus pakai bawahan. Jadi thauban itu bukan berarti antum pakai baju koko kemudian dalamnya kaos. Itu bukan thauban, bukan itu yang dimaksud dalam hadis, bukan itu. Tapi atas saub, bawah saub gitu loh. Begitu, ya, itu maksudnya. Itu lebih afdol. Walaupun satu saub, selama satu saub atas itu menutupi sampai bawah, maka itu sah salatnya. Taib babul qamisi fil manam. Di sini dengan syaratnya kalau 7008 dari Saleh ke Ibnu Syihab Az-Zuhri ke Abu Umamah bin Sa'al dari Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau 7009 dari Uqail. Ya, bedanya itu. Kata Nabi SAW, kita komparasikan bainama ana naim.
ketika aku lagi tidur, ya, sama. Ra'aitun nasa yu'raduna 'alayya wa 'alaihim qumus. Sama seperti kedua, mirip. Aku melihat orang-orang yu'raduna 'alayya, mereka dihadapkan padaku dan mereka memakai qumus, yaitu gamis-gamis. Ya, qamis itu gamis-gamis, yaitu yang menjulur ke bawah biasanya kan gamis-gamis, atau pakaian atas lah qamis itu. Maka di sini faminha ma yablughu thudiyya, atau dalam riwayat berikutnya faminha ma yablughu thadiyya. Thadi itu ini, thadi ini, thadi. Dua dada. Ada dada ini thadi, ya, ini thadi. Jadi cuma sampai sini doang, ya, gamisnya sampai sini doang gitu loh. Ya, wa minha ma yablughu duna dzalik. Dan di antara mereka ada juga yang pakai di bawah itu, lebih di bawah lagi, lebih julur ke bawah. Maksudnya tidak sampai sini doang, agak ke bawah dikit atau seberapa. Wa marra alayya Umar bin Al-Khattab. Dalam hadis 79, wa uridu alayya Umar bin Al-Khattab. Lewat padaku atau ditampakkan padaku Umar bin Al-Khattab. Wa alaihi qamis yajurruhu. Dalam riwayat berikutnya yajtarruhu, yaitu ada qamis yang diseret-seret. Maksudnya apa? Panjangnya itu sampai ke bawah. Gitu loh. Jadi qamisnya diseret, yaitu kayak antum pakai pakaian yang menjulur ke bawah ke tanah terus keseret gitu loh. Jadi itu panjang banget gitu loh, sampai melebihi dari tingginya postur tubuh antum gitu. Maka itu yang tampak di mimpi Nabi SAW. Maka kata para sahabat, fama awalta ya Rasulullah, apa tafsiran engkau ya Rasulullah? Maka tafsirannya ad-din, agama. Iya, jadi pakaian di sini ditafsirkan agama. Kalau antum mimpi tentang baju, pakaian, antum berbaju dengan baik, gamis, maka itu agama antum. Kalau misalnya bajunya jelek, ya itulah seperti itu, ya gitulah. Kalau bajunya bagus, polos, putih, bersih, dan qamis biasanya putih bersih, maka seperti itu agama antum. Begitu, itu tafsirannya, wallahu a'lam. Dan dikatakan oleh Ibnu Hajar di sini, dan ini termasuk manaqibnya Umar bin Khattab, yaitu sebutan-sebutan atau riwayat-riwayat keutamaan Umar bin Khattab. Kata Ibnu Hajar atau kata para ulama, wajhu ta'bir al-qamis bid-din anna al-qamisa yasturul aurata fid dunya wad-din yasturuha fil akhirah wa yahjubuha an kulli makruh. Kenapa di sini tafsiran apa kiasannya qamis baju dengan apa? Dengan agama. Baju menutupi aurat di dunia. Agama menutupi aurat di akhirat. Begitu. Agama seseorang, amal saleh seseorang akan menutupi aib-aibnya di akhirat. Itu wajhu ta'birnya. Dan wa yahjubuha an kulli makruh, dan agama itu akan menutupi dari hal-hal yang tidak disukai di akhirat. Makanya dalam surat Al-A'raf dikatakan walibasut taqwa dzalika khair. Libasut taqwa itu pakaian ketakwaan. Di terjemahan kita baju takwa. Baju takwa. Karena mirip dengan baju orang Cina jadi baju koko. Ya kan? Ini baju koko, baju takwa kan baju koko. Iya. Gitu. Dan kata Ibnu Hajar, wattafaqu ahlu ta'bir ala anna al-qamisa yu'abbar bid-din wa anna tulahu yadullu ala baqa'i athari sahibihi min ba'dih. Yaitu para ahli tafsir bersepakat bahwasanya gamis itu ditafsirkan sebagai agama, dan panjangnya pakaian tersebut itu menunjukkan apa? Seberapa bakaknya, seberapa panjangnya efek kebaikan agama orang ini setelah kepergian dia. Begitu. Jadi kalau kelihatan ini orang Masya Allah pakai gamis panjang, maka itu panjangnya itu efeknya besar. Dan Umar bin Khattab memiliki efek yang besar terhadap umat ini. Futuhat atau peperangan dan pembukaan lahan dakwah oleh Umar itu jauh lebih banyak daripada Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar itu pertama khilafahnya itu enggak lama dibandingkan Umar Khattab, dan juga Abu Bakar itu orang yang lembut dibandingkan Umar Khattab yang siap untuk menghadapi siapapun. Dan yang ketiga, Abu Bakar itu disibukkan dengan murtadin, orang-orang yang ahlu riddah, orang yang murtad. Terus orang-orang yang mani'uz zakat, enggak mau menunaikan zakat. Orang-orang bandel ini itu lagi didisiplinin oleh Abu Bakar. Ya begitu. Ya. Taib. Kata Ibnu Hajar, wa hadza min amthilati ma yuhmadu fil manam wa yudhammu fil yaqdati syar'an.
Mimpi kayak gini nih yang disebutkan oleh Rasulullah, ini adalah diantara misal contoh jika di mimpi itu terpuji, namun jika di luar mimpi itu tercela secara syar'i. Apa maksudnya coba ikhwan? Isbal. Pas di mimpi nggak apa-apa kelihatan isbal itu terpuji. Tapi kalau di luar mimpi kelihatan orang isbal, ini tercela. Gitu. Ya, tapi insya Allah sih ngelihat di namanya fulan isbal. Masalahnya yang isbal tuh sirwalnya, apa izarnya. Dalam hadis yang isbal sini qamisnya. Wallahu alam apakah bisa tafsir sama? Ana fikir sih enggak. Karena yang dilihat oleh Rasulullah itu qamis, pakaian atas. Adapun pakaian bawah enggak dilihat Rasulullah SAW sebagai menjulur ke bawah, enggak dilihat oleh Rasulullah SAW. Maka kalau mimpi orang isbal dengan celananya, maka enggak masuk di mimpi ini, wallahu alam. Kecuali pakai pakaian panjang, ya, atasnya panjang. Iya, begitu. Dan maksud dari din di sini adalah amalannya, amalan saleh, amalan baiknya. Taib, tentang bab berikutnya insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da atau jam 7 insyaallah taala. Alhamdulillah telah kita habiskan sampai halaman 11. Mudah-mudahan bisa khatam dengan tepat waktu insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.